Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 9E akan membahas materi IPS kelas 9, yaitu bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Guru pembimbing Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SEMSI. Sebelumnya, izinkan saya Niputu Gadiswari Girmata Gigus sebagai ketua kelompok 7 memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ikomang Dharmajaya absen 17, Kade Angga Mahendrayana absen 22, Nimade Rateh Dwi Haryanti absen 33, yang terakhir, Nyoman Kirana Paramaswari absen 34. Bab 2 Perubahan Sosial Budaya dan Globalisasi memiliki dua subbab. Subbab A Perubahan Sosial Budaya dan subbab B Globalisasi. Tujuan pembelajaran bab 2 Perubahan Sosial Budaya dan Globalisasi adalah: yang pertama, mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Pertama, saya akan membahas subbab A tentang perubahan sosial budaya. Kalian tahu nggak sih apa itu perubahan sosial budaya? Yap, perubahan sosial budaya adalah bentuk perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut perubahan tentang norma sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga sosial, susunan kekuasaan, dan wewenang. William Kornblum berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, perubahan yang dilihat dari waktu. Yang kedua, perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, saya akan membahas perubahan yang dilihat dari waktu. Perubahan yang dilihat dari waktu dibagi menjadi 2, yaitu perubahan revolusi dan evolusi. Revolusi merupakan perubahan yang menyangkut dasar atau sendi pokok kehidupan yang terjadi secara cepat. Sedangkan evolusi merupakan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam proses lambat dalam waktu lama. Perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Perubahan yang dilihat dari pengaruhnya juga dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang diikuti sebagian kecil masyarakat serta membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Sedangkan yang pengaruhnya besar adalah pengaruh unsur-unsur sosial yang membawa pengaruh besar pada manusia. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang sebelumnya direncanakan oleh pihak yang akan melakukan perubahan. Dan biasanya pihak tersebut disebut dengan agent of change, yaitu seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan unsur-unsur sosial budaya dalam masyarakat yang berlangsung di luar pengawasan masyarakat. Penyebab utamanya adalah timbul akibat sosial yang tidak diharapkan dan sering membawa masalah. Untuk sub-sub bab 2 tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya akan dibahas oleh Angga. Pertama, saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama, ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Keempat, revolusi atau pemberontakan. Kelima, perubahan lingkungan alam. Keenam, peperangan. Dan yang terakhir, ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada kehidupan masyarakat terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru. Dan yang kelima, yang terakhir, ada adat istiadat. Selanjutnya, materi subbab B, globalisasi, akan dibahas oleh Gadis. Subbab B, globalisasi.
Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi yang penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Martin Albo berpendapat bahwa globalisasi adalah proses penduduk yang terhubung dalam komunitas dunia tunggul, komunitas global, dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan kepada keduanya. Selanjutnya, bentuk globalisasi akan dibahas oleh Komang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi sendiri terbagi menjadi 5, yaitu bentuk globalisasi di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Pertama-tama, mari kita bahas globalisasi di bidang budaya. Contoh dari globalisasi di bidang budaya ada 1. Peningkatan imigrasi, 2. Pengaruh pada busana masyarakat, 3. Budaya asing berkembang di Indonesia, 4. Budaya lokal semakin luntur, 5. Pertukaran budaya antar negara. Kedua, ada bentuk globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi, contohnya perkembangan teknologi telepon, handphone, internet, dan media sosial yang kita gunakan sekarang. Ketiga, ada bentuk globalisasi di bidang ekonomi. Contoh dari globalisasi di bidang ekonomi ada 1. Kegiatan ekspor dan impor, 2. Munculnya pasar bebas, 3. Perusahaan asing masuk ke Indonesia, 4. Masuknya produk luar negeri, 5. Bisnis e-commerce tumbuh pesat. Keempat, ada bentuk globalisasi di bidang iptek. Contoh dari globalisasi di bidang iptek ada 1. Kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, 2. Kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru, 3. Kemudahan dalam transaksi jual dan beli. Yang terakhir, bentuk globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi di bidang transportasi dapat dilihat dari perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya, untuk dampak positif dan dampak negatif globalisasi akan dibahas oleh Kirana. Kali ini saya akan membahas dampak-dampak dari globalisasi. Saya akan memulainya dari dampak positif dari globalisasi. Dampak positif globalisasi ada perubahan tata nilai dan sikap, terciptanya lapangan kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, terjadinya pertukaran budaya, ruang sosial masyarakat menjadi semakin terbuka. Dan untuk dampak negatif globalisasi ada westernisasi, demoralisasi, kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya, kriminalisasi, pencemaran lingkungan. Selanjutnya, untuk upaya-upaya menghadapi globalisasi akan dibahas oleh Ratih. Upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya, yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Kedua, upaya menghadapi globalisasi iptek, yaitu berkompetisi dalam kemajuan iptek dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Ketiga, upaya menghadapi globalisasi ekonomi, yaitu mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat. Keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi, yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Kelima, upaya menghadapi globalisasi transportasi, yaitu menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran. Sekian video pembahasan materi bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.